Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini, kami akan membahas tentang profil Kecamatan Grebek, Kabupaten Magelang. Kecamatan Grebek merupakan kecamatan yang berada di utara Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Grebek berbatasan dengan Kecamatan Pringsuran di sebelah utara, Kecamatan Ngablek dan Pakis di sebelah timur, Kecamatan Tegarejo di sebelah selatan, dan Kecamatan Sejang di sebelah barat. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 8.604.021 hektar, terdiri atas 28 desa, 181 dusun, 268 RW, dan 844 RT. Berdasarkan data BPS tahun 2018, penduduk Kecamatan Grebek tercatat sebanyak 91.257 jiwa. Kecamatan dengan luas wilayah 8 juta hektar lebih ini memiliki SDA yang cukup melimpah, seperti lahan persawahan yang membentang, terdapat banyak tanah liat, bahan tambang di Orite, serta adanya sebuah mata air besar Tukmas yang merupakan penyuplai utama air di PDAM Kota Magelang. Keberadaan SDA tersebut sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Kelembagaan yang terdapat di wilayah Grebek antara lain pemerintah desa, BPD, dan juga lembaga kemasyarakatan desa yaitu LKMD, PKK, Kartar, Rukun Tetangga, dan juga Rukun Warga. Lembaga tersebut aktif mengadakan pertemuan 1 minggu sekali. Namun, karena adanya pandemik ini, kegiatan tersebut tidak dilakukan, sehingga apabila ada hal mendesak yang perlu didiskusikan, akan dialihkan melalui media sosial seperti WhatsApp Group. Selain itu, pada Kecamatan Grebek juga terdapat BPP. BPP ini aktif dalam kegiatan penyuluhan seperti kunjung lapangan dan lain-lain. Terdapat 169 kelompok tani dan 15 orang penyuluh yang tersebar di 28 dusun di Kecamatan Grebek. Namun di tengah pandemik ini, para penyuluh fokus terhadap penyuluhan dengan kunjung lapangan ke lahan pertanian. Tingkat keaktifan para petani pun juga berbeda. Ada yang aktif dan juga ada yang pasif. Yang aktif ini membentuk suatu kegiatan untuk kesejahteraan petani dan rutin melakukan pertemuan. Salah satu kelompok tani yang aktif adalah kelompok tani Sumber Rezeki dan Ngudi Laras yang berada di Desa Sugimas, dipegang oleh Bapak Penyuluh Eko Tatak Suwono. Berdasarkan pemaparan beliau, petani di Sugimas telah melakukan kemitraan dengan PT Indofood dengan menjual hasil panennya berupa cabai. Kerjasama tersebut menguntungkan petani, karena jika harga pasar turun, tetap akan dibeli dengan harga normal, dan jika harga pasar naik, akan dibeli sesuai dengan harga pasar. Selain itu, kelompok tani di Desa Sugimas juga membuat kandang tani, di mana selain petani melakukan budidaya cabai, juga berternak sapi di kandang kelompok tersebut, yang mana laba yang mereka peroleh akan digunakan untuk kesejahteraan petani. Kelembagaan atau keorganisasian pertanian yang terdapat di wilayah Grebek selain kelompok tani yaitu Gabungan Kelompok Tani, Persatuan Wanita Tani, dan Perkumpulan Petani Memakai Air. Adapun pemuda tani, mereka masih tergabung dalam kelompok tani. Kecamatan Grebek memiliki kondisi pertanian yang tergolong cukup maju, dengan luas tanah area persawahan mencapai 3.158.323 hektar. Terdapat beberapa jenis lahan pertanian di Grebek antara lain sawah irigasi, sawah tadi hujan, tegalan, dan kebun. Sawah irigasi Kecamatan Grebek tergolong cukup baik karena mendapatkan air dari sekar langit. Grebek memiliki komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan singkong yang terdapat di wilayah Kelurahan Grebek, Kalikuto, dan Banyusari. Tanaman hortikultura yaitu cabai dan tomat juga ditemukan di Kelurahan Tawang dan Sugimas, serta perkebunan diantaranya kopi dan cekeh di wilayah Rosari, Citrosono, Banjarsari, Kerancah, dan Sambungrejo. Selain itu, juga terdapat budidaya di bidang perikanan pada Kelurahan Tlogorejo, Bleder, Giriwetan, dan Lebak. Walaupun memiliki komoditas unggulan yang melimpah, pengembangan pertanian di Grebek dinilai masih kurang akibat pekerja pertanian yang didominasi oleh mereka yang berusia lanjut dan generasi muda yang kurang tertarik dan peduli dan lebih memilih bidang lain di luar sektor pertanian. Selama masa pandemi COVID-19 ini,
tidak hanya sedikit memberikan pengaruh di lingkup sektor pertanian. Di Gerabak sendiri, proses pengolahan tanaman menjadi lebih lama karena tenaga kerja tidak sebanyak biasanya. Menipisnya stok pupuk akibat hambatan pendistribusian barang dari luar. Selain itu, pandemi COVID-19 ini menyebabkan turunnya harga beberapa komoditas sayuran dan tanaman pangan yang tentu saja hal tersebut sangat meresahkan para petani. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa lembaga kemasyarakatan wilayah Gerabak membeli sayuran dari petani, kemudian membagikannya pada masyarakat. Selain membahas profil dan kelembagaan pertanian daerah Gerabak, kami juga akan membahas profil dan kelembagaan pertanian daerah Margoyoso, Salaman, Kabupaten Magelang. Kecamatan Salaman terletak di daerah sebelah barat Kabupaten Magelang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonosobo serta Yogyakarta. Kecamatan Salaman ini memiliki ketinggian 200-1000 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Salaman terdiri atas 20 desa, salah satunya yaitu Desa Margoyoso. Desa Margoyoso ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, penduduk di Desa Margoyoso sebesar 2.242 jiwa. Desa Margoyoso merupakan desa yang masih erat hubungannya dengan alam. Wilayah ini merupakan dataran tinggi dengan batuan gunung berapi yang membentuk tanah endapan aluvial yang subur. Letaknya yang jauh dari perkotaan menjadikan mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan buruh tani. Komoditas pertanian unggulan di sini yaitu kemukus, kelapa untuk gula Jawa, dan padi. Namun, padi hanya untuk pemenuhan kebutuhan internal desa. Kelembagaan pertanian di Desa Margoyoso terdiri dari 9 kelompok tani, yaitu 6 poktan, 1 gapoktan, dan 2 kelompok wanita tani. Kelembagaan ini berfungsi untuk berbagi ilmu, saling membantu, mendapat pengakuan dari pemerintah, dan memudahkan pencarian solusi dari masalah pertanian. Gapoktan ber-SK resmi pertama kali yaitu Gapoktan Sapta Karya yang dibentuk tahun 2009. Berfungsi untuk mengkoordinasi aktivitas pertanian desa dan Ketua Bapak Koljik dan mengalami regenerasi ketua yaitu Bapak Taruyadi pada tahun 2019. Anggota kelompok tani di Desa Margoyoso tidak sepenuhnya aktif, mengingat anggotanya mayoritas berusia lanjut. Hal ini mengakibatkan adanya kesulitan dalam berkomunikasi terutama dalam koordinasi kelompok tani. Sehingga anggota kelompok tani sulit dikoordinasi untuk menghadiri setiap perkumpulan kelompok dalam berdiskusi masalah pertanian desa. Desa Margoyoso memiliki potensi pertanian yang sangat baik karena kondisi alamnya yang masih sangat alami dan tanah yang sangat subur. Tetapi dalam produktivitas pertaniannya, desa ini masih tergolong tradisional karena dalam budayanya penduduk sekitar masih memanfaatkan sawah tak ada hujan dan beralih profesi menjadi buruh bangunan saat musim kemarau tiba. Komoditas pertanian unggulan di sini yaitu komukus, kelapa, dan padi. Namun, padi hanya untuk pemenuhan kebutuhan internal desa. Adanya pandemik ini menuntut petani bekerja lebih ekstra untuk meningkatkan produktivitas bahan pangan agar tidak terjadi kekurangan pangan bagi warga Desa Margoyoso. Dalam praktik produksinya, petani di Desa Margoyoso masih belum menerapkan protokol kesehatan yang ketat, karena menurut warga setempat, mobilitas penduduk di desa sangat rendah. Jumlah penduduk yang tidak besar juga tidak memungkinkan pertemuan massal atau yang melibatkan banyak orang. Masyarakat juga merasa mereka tidak berinteraksi dengan orang luar yang berpotensi menularkan virus COVID-19. Namun dari Gapoktan sendiri tetap membatasi perkumpulan anggota. Selain itu, penurunan jumlah pupuk bersubsidi juga menjadi kendala untuk masyarakat petani di Desa Margoyoso. Meskipun demikian, tidak ada perubahan yang signifikan karena masyarakat mulai mampu memproduksi pupuk organik sendiri. Untuk mengatasi penurunan harga produk, beberapa lahan di Margoyoso telah memiliki sertifikasi lahan organik sehingga dapat mendongkrak harga. Upaya desa lainnya yaitu dengan menambah alsintan sebagai upaya efisiensi produktivitas tanaman pangan. Petani di Desa Margoyoso masih membutuhkan adanya perhatian desa dalam sektor pertanian melalui pemberian anggaran serta upaya peningkatan SDA karena sejauh ini perhatian dari desa belum maksimal.